Persiapan pengukuran geolistrik satu dimensi. Yang pertama, kita siapkan satu main unit geolistrik. Alat utama untuk pengukuran geolistrik satu dimensi. Yang kedua, kita siapkan kalibrasi. Alat kalibrasi untuk mengecek alat berfungsi dengan baik sebelum pengukuran. Selanjutnya, kita siapkan 3 buah HT untuk berkoordinasi dengan tim. Selanjutnya kita siapkan 2 buah meteran dengan panjang masing-masing 50 meter. Kita siapkan juga aki 12 volt minimal 7,5 ampere. Kita siapkan juga elektroda 5 buah. Selanjutnya ada juga kabel MN 2 buah dengan masing-masing 50 meter. Selanjutnya palu untuk memukul elektroda kita siapkan 3 buah. Ada juga kabel AB 2 buah dengan masing-masing panjang total bentangan 300 meter. Selanjutnya yang terakhir ada konektor ABMN sama konektor aki. Ini kita siapkan juga. Sebelum kita melakukan pengukuran geolistrik, alangkah lebih baiknya kita lakukan kalibrasi terlebih dahulu menggunakan Geotech Resistivity Calibration Unit dengan tujuan untuk memastikan apakah alat geotek ini berfungsi dengan baik. Yang pertama, kita sambungkan dulu akinya. Positif ke positif, negatif ke negatif, atau merah ke merah, hitam ke hitam. Seperti contoh ini. Jika sudah semua terpasang, konektor aki dengan alat akan muncul indikator aki di baterai voltage dengan warna biru ini. Selanjutnya kita pasang Resistivity Calibration Unit sesuai gambar AMNB. Selanjutnya kita nyalakan main unit. Yang pertama kita lakukan adalah mengenolkan nilai V dengan memutar tombol course. Jika nilai sudah 0, output kita naikkan di angka 1, baru kita pencet tombol start. Kurang lebih 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Langsung tombol hold. Hasilnya adalah 40 mA. V-nya 41,2. Jika nilai V dibagi dengan I, kurang lebih nilainya 1. Berarti itu menandakan alat berfungsi dengan baik. Selanjutnya kita coba output 2, kita naikkan juga. V sudah 0. Kita tekan tombol start 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kita pencet tombol hold. Tombol start dipencet 5 detik, selanjutnya berbarengan. Tetap dipencet tombol start, selanjutnya langsung di hold. Muncullah angka, nilainya itu 0,081 ampere atau 81 mA dengan V-nya 81,5 mV. Kalau dibagi 81,5 mV dibagi dengan 81 mA, kurang lebih hasilnya adalah 1 atau mendekati 1. Berarti menandakan alat ini sudah berfungsi dengan baik. Ya, jadi kita ini mau melakukan pengukuran geolistrik. Yang pertama, kedua buah meteran akan dibentang masing-masing sampai ujung 50 meter. Silakan dilakukan untuk pembentangan meteran yang pertama. Kedua meteran harus searah sejajar. Jadi misalnya yang satu kanan, yang satu kiri. Jika yang satu depan, yang satu belakang. Jadi harus lurus untuk penarikan meterannya. Ini kita tarik sampai habis meterannya. Di ujung sana sama di ujung sana. Kurang lebih di sana sampai 50 meter. Di sana sampai 50 meter.
Oke, lanjut. Oke. Nanti teman-teman balik lagi ke tengah. Selanjutnya kita akan memasang elektroda dengan ukuran sesuai datasheet yang ada. Jadi nanti ada datasheet. Yang pertama dengan ukuran 1 meter. 1 meter masih elektroda. Elektroda ABMN. Satu meter. 1 meter, Om. Ini 0,2. Jadi ada elektroda AB 1 meter, ini A, ini B 1 meter. Selanjutnya elektroda MN. Ini M, ini N dengan masing-masing 0,2 meter atau 20 cm. Selanjutnya pemasangan elektroda dengan kabel. Yang pertama ada kabel AB. Monggo silakan dipasang yang kabel AB. Ini kabel AB, ujung-ujung. Ini dipasang ke elektroda yang paling ujung dengan yang paling ujung. Pemasangan elektroda ABMN antara elektroda dengan kabel. Yang pertama pemasangan elektroda AB. Ini A dulu, kita pasang elektroda A. Jadi urutannya itu adalah A, M, N, B. Ini A, selanjutnya M, pemasangan elektroda M. M berada di tengah-tengah. Selanjutnya pemasangan elektroda N. N berada di tengah-tengah dengan kabel kecil. Selanjutnya pemasangan elektroda B atau yang paling ujung. Nah, pemasangan selesai. Kita melakukan pengukuran geolistrik menggunakan metode sklam bersih. Yang pertama adalah kita jangan lupa siapkan datasheet. Jadi pencatatan ini bisa dilakukan melalui tulis tangan di kertas atau bisa juga dengan Excel di HP. Nanti ada beberapa contoh juga yang menggunakan Excel. Yang pertama kita pasang dulu aki terlebih dahulu. Seperti berikut. Merah ke merah, hitam ke hitam. Selanjutnya kita colokkan merah dengan merah, hitam dengan hitam. Lampu indikator aki akan menyala. Selanjutnya kita pasang A. Jadi yang ini akan dicolokkan ke alat. A itu yang berada di sebelah paling kiri. Dan yang ini akan dicolokkan ke gulungan kabel. Selanjutnya pemasangan M. M itu yang berada di tengah, tapi di posisi di kiri. Dekatnya dengan A. Selanjutnya posisi N berada di tengah, dekat dengan B, sebelah kanan. Selanjutnya posisi B yang berada di paling kanan. Dan ini dipasangkan di kabel, di gulungan kabel. Selanjutnya kita nyalakan alat dengan memutar tombol on off. Output kita jadikan 1. Selanjutnya di sini nilai MV minus 3,9 kita harus jadikan 0 dulu dengan cara memutar kompensator. Nah, jika nilai sudah 0, baru kita lakukan penginjekan dengan menekan tombol start. Kurang lebih kita tekan tombol start sekitar 5 detik. Ini melakukan penginjekan. 1, 2, 3, 4, 5. Baru kita hold. Jadi start seperti tadi 5 detik. Berbarengan dengan hold habis 5 detik. Kita pencet langsung tekan tombol hold. Berbarengan tidak apa-apa. Selanjutnya akan muncul hasil 0,057 ampere atau 57 miliampere. Selanjutnya kita catat. Ini posisi tadi pemasangan yang awal
AB-nya di 1 meter, MN-nya di 0,2 meter. Kita catat. Ampernya itu berarti 0,555 volt, berarti 555 milivolt. Miliampernya kita catat 0,057, berarti 57 miliampere. Selanjutnya kita untuk mendapatkan nilai R ini kita bagi antara V dibagi dengan I. Terus habis dibagi nanti hasil ini akan dikalikan dengan nilai K sehingga didapatkan nilai Rho apparent. Ini kita coba akan bagi 555 dibagi dengan 57 didapat 9,736. Selanjutnya nilai R akan dikali dengan K. 9,736 dikali dengan 7,5360. Didapatlah Rho apparent-nya 73,37. Nah, selanjutnya akan kita plot. Ini posisi 1 di sini dengan nilai 73,37. Berarti kurang lebih plotting grafiknya di sini. Selanjutnya setelah melakukan pengukuran datum pertama dengan AB1 MN 0,2, kita pindah sesuai datasheet yang ada, yaitu AB 1,5 MN 0,3. Jadi yang di sini mulai kita pindahkan. Jangan lupa dicabut dulu AB-nya. AB-nya pindah di meter ke 1,5 meter. Yang ini 1,5 meter. B pindah 1,5 meter, ini juga pindah ke 1,5 meter. Selanjutnya M dengan N dipindah juga ke 0,3 meter. Ini pindah ke 0,3 meter. Yang sini juga pindah ke 0,3 meter. Jika sudah, kita tancapkan lagi AB-nya tadi yang kita lepas. Tancapkan kembali. Ini juga kita tancapkan kembali B-nya. Maka indikator current loop ini akan menyala. Jika indikator current loop ini nyala, berarti alat sudah berfungsi dengan baik. Selanjutnya tadi kan kita pencet hold. Kita lepas dulu hold-nya. MN kita nolkan lagi dengan cara memutar course. Jika sudah 0, langsung kita, sebenarnya tidak harus 0, bisa 0,3, 0,1, itu tidak masalah, tidak terlalu bermasalah dalam pengukuran. Jika sudah, kita pencet start. Kurang lebih 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Langsung kita barengan dengan pencet hold. Selanjutnya datanya kita catat. I nilainya 0,048 ampere, berarti 48 miliampere. V-nya 179,3 milivolt. Kita catat 179,3 milivolt. Kita catat di datasheet. Selanjutnya pindah lagi AB2 sesuai datasheet ini. Pindah lagi AB2. Jadi A pindah 2 meter, B pindah 2 meter,
Seperti tadi kembali, current loop sudah naik, baru kita mulai melakukan pengukuran lagi. Kita pencet hold dulu, tadi karena kita sudah hold, kita lepas holdnya. V-nya seperti biasa kita nolkan lagi, atau mendekati 0. Selanjutnya kita pencet start. Kurang lebih 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Kita pencet hold. Selanjutnya kita catat nilai volt dan ampere. Ampernya 0,058, berarti 58 miliampere. Voltnya 69,7 milivolt. Selanjutnya seperti itu terus, mengikuti datasheet yang ada sampai 300 meter kalau bisa. Kalau tidak 150 atau 100 meter untuk air tanah itu cukup. Jadi selanjutnya tanda di atas 50 meter, tanda di atas 50 meter itu berada di kabel. Meteran hanya sampai 50 meter. Selanjutnya pengukuran di atas 50 meter akan ada tanda di kabel, yaitu tanda nomor 60, 70, 100, 150, 200, 250 sampai 300 ada di kabel. Jadi nanti di stopnya melalui kabel langsung. Oke.